Bubur sumsum pakai ketumbar. Assalamualaikum, apa kabar? Kepada Dewan Juri yang saya hormati, kepada para penonton yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Andini Sri Ayu Lestari. Saya perwakilan dari SMP Muhammadiyah 4 Margahayu, Bandung. Penonton, ada yang tahu tidak cerita Cilaras? Begini ceritanya. Zaman dahulu, di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia didampingi oleh satu permaisuri yang cantik dan baik, dan satu selai yang memiliki sifat iri dan dengki. Suatu hari, ketika Sri Baginda merencanakan sesuatu yang buruk kepada permaisuri, ia mencoba untuk mengusir permaisuri dari kerajaan. Hal tersebut dilakukan karena ia ingin menjadi seorang permaisuri. Lalu, Sri Baginda berkomplot dengan tabib istana. Sri Baginda berpura-pura sakit parah. Lalu sang raja memanggilkan seorang tabib. Setelah tabib memeriksakan Sri Baginda, tabib tersebut mengatakan bahwa telah ada orang yang menabung racun di minuman Tuan Putri. Orang itu adalah permaisuri Baginda sendiri, kata sang tabib. Raja menjadi murka setelah mendengar penjelasan dari sang tabib. Ia memerintahkan sang pati untuk membuang sang permaisuri ke hutan belantara. Sang pati segera melaksanakan perintah sang raja. Ia membuang permaisuri yang sedang mengandung itu ke tengah hutan belantara. Akan tetapi, sang pati tidak mau membunuh sang permaisuri karena ia sudah tahu rencana buruk sang suwir. Tuan Putri tidak perlu khawatir. Hamba tidak akan menyakiti Tuan Putri karena hamba telah tahu rencana buruk permaisuri, dan hamba akan memberitahu sang raja bahwa hamba akan membunuh permaisuri, kata sang pati. Pati pun pergi, dan untuk mengelabui sang raja, pedang sang pati dilumuri darah kelinci. Setelah mendengar penjelasan dari sang pati, raja merasa puas karena telah mendengar sang permaisuri telah dibunuh. Setelah beberapa bulan berada di hutan, permaisuri melahirkan. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi namanya Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi seorang pria yang tampan dan cerdas. Sejak kecil, ia sudah berteman dengan hewan penghuni hutan. Suatu hari, ketika Cindelaras sedang asyik bermain, ia melihat Raja Wali yang menjatuhkan sepotong telur ayam. Ia mengambilnya dan bermaksud menetaskannya. Tidak lama berlalu, telur ayam itu menetas menjadi sebuah anak ayam yang sangat lucu. Ayam itu tumbuh menjadi ayam yang gagah dan berani. Akan tetapi, kokok ayam itu berbeda dengan kokok ayam lainnya. Kokok ayam itu. Cindelaras merasa takjub mendengar kokok ayam tersebut. Dia segera memperlihatkan keanehannya itu kepada sang ibunda. Akhirnya ibundanya pun menceritakan semua yang telah terjadi sehingga mereka berada di hutan. Mendengar cerita ibundanya, Cindelaras bertekad untuk pergi ke istana dan akan membeberkan kejahatan sang selai Baginda. Setelah mendapat izin dari ibundanya, Cindelaras pergi ke istana dan ditemani oleh seekor anak ayam yang gagah.
Cinelaras pun mengadu ayam jantannya dengan ayam para penyapu. Dengan mudahnya, ayam Cinelaras mengalahkan semua ayam penyapu tersebut. Kehebatan ayam Cinelaras tersebar luas sehingga sampai ke telinga sang raja. Sang raja pun menyuruh buru balangnya untuk memanggilkan Cinelaras ke istana. Cinelaras pun dipanggil ke istana. Setelah sampai di istana, Cinelaras berkata dengan sopan kepada raja, "Hamba berhadapan engkau." Kata Cinelaras. Raja pun menjawab, "Sepertinya kau bukan anak gadis jelata," pikir baginda. Lalu Cinelaras pun beradu dengan ayam sang raja dengan satu syarat. Bila ayam Cinelaras yang menang, maka separuh kekayaan menjadi milik Cinelaras. Dan apabila ayam Cinelaras kalah, maka kepalanya siap dipancung. Tidak beberapa lama kemudian, ayam Cinelaras pun berhasil mengalahkan ayam sang raja. Raja mengakui kesalahannya. "Baiklah, aku mengaku salah. Dan siapakah kau sebenarnya, anak muda?" kata sang raja. Cinelaras hanya menundukkan badannya seperti membisikkan sesuatu kepada sang ayam. Tidak lama kemudian, sang ayam berkokok, kokok ayam itu berulang-ulang. Sang raja terpenjam mendengar kokok ayam tersebut. "Benarkah itu, anak muda?" kata sang raja bertanya keheranan. Cinelaras hanya menjawab, "Benar, raja. Nama hamba Cinelaras. Ibu hamba adalah permaisuri baginda sendiri." Setelah itu, bersamaan itu, sang Patim bercerita yang sesungguhnya telah terjadi pada permaisuri. Raja merasa bersalah. Ia segera memanggil Pati untuk mengusir sang selir. "Aku akan memberikan balasan yang setimpal kepada selirmu," kata sang raja. Akhirnya, Raja, Cinelaras, dan permaisuri tersebut hidup bahagia. Dan setelah raja meninggal, Cinelaras pun mengganti kedudukannya yang menjadi raja. Ia memerintahkan rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Nah, begitulah penonton cerita Cinelaras. Amanatnya adalah kita tidak boleh mendengar berita yang